Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suci Andini. Saya mahasiswa semester 4 jurusan Sosiologi. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah ilmu fikih dengan tema mengenai hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada pembahasan yang pertama. Pertama-tama saya akan membahas mengenai hakim terlebih dahulu. Secara etimologi, hakim merupakan orang yang menentukan hukum. Sedangkan dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum dalam persidangan yang maknanya sama dengan qad'i. Dan secara usul fikih, hakim merupakan pihak penentu dan pembuat hukum syariat yang hakiki. Para ulama sepakat bahwa sumber dan pembuat hukum syariat yang hakiki hanyalah berasal dari Allah semata. Hal ini telah tertuang dan ditunjukkan dalam Quran Surat Al-An'am ayat ke-57, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Namun terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara ulama, salah satunya mengenai masalah apakah hukum-hukum Allah hanya dapat diketahui melalui turunnya wahyu dari Allah kepada rasul-rasulnya, ataukah hukum-hukum Allah juga dapat diketahui oleh akal sehat secara independen. Dalam hal ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari beberapa kalangan. Di antaranya yang pertama dari kalangan Mu'tazilah. Kalangan ini berpendapat bahwa sifat baik dan buruk dari suatu perbuatan ada yang bersifat esensial sehingga dapat diketahui oleh akal sehat secara independen. Artinya, kalangan ini berpendapat bahwa hukum-hukum Allah dapat diketahui oleh akal sehat secara independen mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan. Lalu menurut kalangan Maturidiyah, mereka berpendapat bahwa menurut esensinya ada yang baik dan ada yang buruk. Namun di balik itu ada beberapa hal yang memang tidak dapat diketahui oleh akal, seperti perbuatan dosa atau pahala. Hal ini hanya dapat diketahui dari turunnya wahyu-wahyu Allah melalui Rasulnya. Sehingga menurut kalangan ini, akal tidak dapat dijadikan landasan hukum. Karena itu mereka hanya bereferensi kepada wahyu-wahyu Allah untuk menetapkan hukum-hukum mereka. Dan terakhir, menurut kalangan Asy'ariyah, mereka berpendapat bahwa tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya, karena menurut kalangan ini baik dan buruknya sesuatu itu adalah yang terjadi kemudian dan bukanlah yang bersifat esensial, karena baik dan buruknya sesuatu haruslah dinilai terlebih dahulu oleh wahyu, seperti halnya perintah dan larangan. Sehingga kalangan ini berpendapat bahwa akal tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan yang baik atau merupakan perbuatan yang buruk sebelum adanya wahyu yang turun dari Allah. Dari ketiga pendapat yang ada, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa terdapat perbedaan, yaitu dari kalangan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa akal memang bisa mengetahui hal apa yang baik dan buruk. Sedangkan menurut kalangan Maturidiyah dan Asy'ariyah, mereka berpendapat bahwa akal tidak memiliki kewenangan dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai mahkum fih. Menurut usuliyin, mahkum fih ini merupakan objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syariat, baik itu berupa tuntutan menjalankan atau tuntutan
meninggalkan, dan tuntutan memilih sesuatu atau pekerjaan. Dalam hal ini terdapat beberapa syarat agar sahnya suatu perbuatan hukum. Di antaranya yaitu pertama ada perbuatan tersebut harus diketahui secara sempurna dan rinci oleh seorang mukallaf agar perintah yang berasal dari Allah dan Rasulnya bisa dilaksanakan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, diketahui apakah perintah tersebut berasal dari pihak yang berwenang, yaitu Allah dan Rasulnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbuatan tersebut baik perintah maupun larangan haruslah sesuai dengan batas kemampuan manusia, baik untuk menjalankannya maupun untuk meninggalkannya. Lalu yang terakhir ada tentang mahkum alaih. Mahkum alaih ini merupakan subjek hukum, yaitu seorang mukallaf yang dibebani dengan hukum taklifi atau hukum-hukum syara. Dalam hal ini terdapat syarat bagi seorang mukallaf yang dibebani dengan hukum taklifi. Yang pertama, orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil Allah baik secara mandiri maupun tuntunan dari orang lain agar bisa menjalankan perintah yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu mempunyai ahliyat al-ada, artinya orang tersebut memiliki kecakapan dalam bertindak dengan hukum atau mampu untuk dibebani hukum taklifi. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.